Pada 4 Februari 2015, sekitar jam 7 pagi, seorang warga dikejutkan oleh penemuan sosok tubuh perempuan dalam kondisi yang cukup mengenaskan di kawasan Auditorium Bukit Inspirasi. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Tomohon, Sulawesi Utara, dan dilatar belakangi rasa sakit hati. Seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang pria yang bernama John Angga Leonardo Wayong, atau lebih akrab dipanggil dengan Angga. Ia adalah seorang pria yang berusia 27 tahun dan lahir di Tomohon. Ia merupakan seorang warga Kelurahan Matani, Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Diketahui Angga ini sedang menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknologi Paraktelo Tomohon semester 4. Namun menurut beberapa dosen yang mengajar, Angga jarang sekali masuk untuk mengikuti pelajaran di kampusnya. Selain itu, Angga juga termasuk sosok yang sangat pendiam dan tidak mampu berbaur dengan banyak orang. Semua kejadian itu bermula ketika Angga berkenalan dengan wanita cantik yang bernama Astri Akai di kampusnya. Astri Akai sendiri diketahui merupakan mahasiswi semester 8 di kampus yang sama. Dari perkenalan singkat itu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Sehingga mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Diketahui awalnya hubungan mereka ini baik-baik saja. Bahkan Angga sampai sering kali curhat mengenai kehidupan pribadinya dan keluarganya kepada sang kekasih. Saat mereka berdua ini menjalin hubungan, Astri ini kerap kali bercerita kepada orang tuanya di rumah jika ia sangat mencintai pacarnya tersebut. Bahkan seringkali Astri ini membawa Angga ke rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun ternyata orang tua dari Astri ini kurang begitu menyukai Angga. Karena menurut mereka, selama berpacaran, Angga bersifat overprotektif. Sehingga orang tua dari Astri ini sering kali meminta anaknya untuk berpisah dengan kekasihnya. Permasalahan hubungan mereka pun semakin rumit ketika orang tua Angga, yakni ibunya, pernah menghina Astri. Setelah menerima penghinaan itu, tambah dengan sifat Angga yang terlalu banyak mengatur, akhirnya membuat Astri memutuskan untuk berpisah dengan Angga setelah menjalani hubungan selama 4 tahun. Beredar kabar jika Astri merasa tidak terima dengan ibu Angga menghina tentang keadaan keluarganya yang bisa dibilang pas-pasan. Hubungan cinta yang kandas secara sepihak ini tentunya membuat Angga menjadi semakin kesal dan marah. Angga pun kemudian mengajak Astri untuk bertemu pada 3 Februari 2015. Kurang lebih jam 6 sore di sebuah gazebo tepatnya di kawasan Bukit Inspirasi. Saat itu, Astri mengiyakan permintaan sang mantan kekasih. Pada 3 Februari 2015, setelah pulang kuliah, diketahui Astri sempat pulang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu untuk meminta biaya skripsi dan wisuda. Setelah urusan di rumah orang tuanya selesai, Astri kemudian berpamitan untuk kembali ke kosnya. Namun kenyataannya saat itu ia pergi menuju Auditorium Bukit Inspirasi untuk bertemu dengan Angga. Sementara itu pada 3 Februari 2015 sekitar jam 5.30, Angga yang sudah datang terlebih dahulu memilih untuk berkeliling di kompleks Bumi Inspirasi sembari menunggu Astri. Pada 3 Februari 2015 sekitar jam 6.30, Astri datang sendirian menggunakan sepeda motor. Melihat Astri sedang memarkirkan sepeda motor miliknya, Angga ini langsung bergegas turun dari motornya dan mendekat ke Astri sambil menyerahkan tas laptop kepada Astri. Nah, di tengah penyerahan tas laptop tersebut, Angga langsung menarik senjata tajam di pinggang kanan menggunakan tangan kirinya. Kemudian langsung membekam mulut Astri dengan tangan kanannya. Setelah itu, Angga langsung menyayat leher kanan Astri menggunakan pisau. Astri ini sempat melakukan perlawanan dengan memegang dada Angga. Namun sayangnya,
Saat itu Angga langsung menikam Astri hingga meninggal dunia di tempat. Setelah melakukan perbuatan itu, Angga sempat tertegun sebentar sambil memandangi senjata tajam yang ia gunakan untuk menikam Astri. Kemudian ia kembali menyelipkan senjata tajam itu ke pinggang kanannya, lalu segera menaiki motornya dan kabur melewati pintu gerbang kanan auditorium Bukit Inspirasi. Karena merasa ketakutan, Angga ini langsung melajukan motornya ke Manado, kemudian berputar balik di daerah Boulevard. Namun tidak berselang lama, Angga melajukan motornya ke Bitung, melalui jalur ring road, kemudian mengarah ke daerah Likupang. Pada 3 Februari 2015, sekitar jam 11 malam, karena cuaca hujan dan tidak memiliki sanak saudara di Likupang, ia pun memilih untuk istirahat di sebuah gereja. Di sana, ia sempat berbincang-bincang dengan pendeta di situ. Bahkan Angga ini juga diizinkan untuk menginap di rumah sang pendeta. Pada 4 Februari 2015, sekitar jam 7 pagi, seorang warga dikejutkan oleh penemuan sosok tubuh perempuan dalam kondisi yang cukup mengenaskan di kawasan auditorium Bukit Inspirasi. Ia pun segera meminta pertolongan ke warga sekitar dan melaporkan penemuan mengejutkan tersebut ke Polres Tomohon. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian mengungkapkan korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, tertelungkup berlumuran cairan merah. Berdasarkan hasil autopsi, diketahui jika Astri Akai meninggal akibat 9 luka tikaman benda tajam di leher kanan dan kiri, serta 1 sayatan benda tajam di tangan. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini pun segera melakukan investigasi secara menyeluruh. Selain itu, pihak kepolisian juga meminta keterangan dari saksi-saksi dari pihak keluarga maupun saksi di lokasi kejadian. Sementara itu di lokasi pelarian Angga, tepatnya di Desa Pulisa, Likupang, pendeta gereja yang memberikan tumpangan kepada Angga merasa curiga karena saat mereka mengobrol, Angga ini terlihat agak terbata-bata saat ditanyai sesuatu, dan Angga juga tidak mempunyai identitas. Mengetahui hal tersebut, sang pendeta memilih untuk melaporkan hal tersebut ke orang yang dituakan di desa itu. Pada 4 Oktober 2015, sekitar jam 10 pagi, sang pendeta bersama orang yang dituakan dari desa Pulisan mengantarkan Angga ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan. Saat berada di polsek tersebut, Angga ini mengaku jika namanya adalah David. Sembari terus diinterogasi tentang identitasnya, tim kepolisian dari Polsek Likupang melaporkan masalah itu ke Polres Tomohon. Hal itu dilakukan karena pihak Polsek Likupang melihat kalau nomor polisi sepeda motor yang dinaiki Angga berasal dari Tomohon. Dan benar saja, ternyata David alias Angga merupakan orang yang paling dicari oleh Polres Tomohon saat itu. Tim dari Polres Tomohon pun langsung menjemput Angga di Polsek Likupang dan membawanya ke Polres Tomohon untuk dimintai keterangan mengenai Astri Akai. Saat di dalam perjalanan kembali ke Tomohon, Angga ini tidak pernah sekalipun mengakui jika dirinya terlibat dalam pengwafatan tersebut. Bahkan ia berulang kali menyangkal keterkaitannya dengan kasus tersebut. Namun semua itu akhirnya terpatahkan ketika tim penyidik dari Polres Tomohon menemukan bukti-bukti yang mengarahkan keterlibatan Angga dalam kasus tersebut. Pihak kepolisian berhasil menemukan pisau yang digunakan untuk menghabisi Astri Akai. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan jejak sepatu di TKP yang cocok dengan sepatu milik Angga, serta menemukan bercak darah di baju milik Angga. Nah, dengan bukti-bukti yang valid, Angga pun tidak dapat mengelak lagi, sehingga ia pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dalam proses interogasinya sendiri, Angga mengaku jika motif melakukan perbuatan itu lantaran ia merasa kecewa diputuskan secara sepihak oleh korban. Akibat perbuatannya tersebut, Angga dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pengwafatan berencana. Pada 4 Agustus 2015, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Tondano. Untuk proses persidangannya sendiri dijaga ketat oleh pihak kepolisian setempat. Banyaknya pihak keluarga yang menghadiri sidang tersebut
membuat pihak pengadilan meminta pengamanan ekstra. Pada 27 November 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap John Angga Leonardo Wayong pada 28 Januari 2016. Sidang banding pertama kali dimulai di Pengadilan Tinggi Manado. Pada 29 Februari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tondano, yakni vonis hukuman penjara seumur hidup. Dan pada 11 Maret 2016, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Vonis ini jauh lebih rendah dibandingkan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Manado, sehingga vonis akhir dalam kasus ini adalah vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Sudah pantaskah sang pelaku hanya diganjar dengan kurungan selama 20 tahun penjara? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan mari kita bersama-sama mendoakan semoga almarhum diberikan tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Juga semoga keluarga korban diberi kesabaran dalam menghadapi musibah ini.